Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Malam ini kita berjumpa kembali dalam renungan malam. Tetap semangat, setia berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Memperhatikan iman kita bersama dengan keluarga. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami, menolong kami dan memberikan kekuatan kepada kami. Kami sudah melewati kehidupan yang Tuhan percayakan pada hari ini bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini, di tengah-tengah kelelahan kami setelah beraktivitas, kembali Tuhan mengingatkan kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan untuk membaca dan merenungkannya. Tolonglah kami Tuhan, berilah hikmat, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau mengerti, sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan mau lakukan melalui kami, anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita baca dari Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu Saudara, murah hati merupakan sifat seseorang yang suka menolong, mudah mengampuni, dan lain sebagainya. Di antara kita mungkin pernah mendengar, kalau kita bermurah hati pada sesama, maka orang tersebut akan bermurah hati juga. Apakah dalam ucapan bahagia yang kelima ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bahwa orang yang murah hati akan beroleh kemurahan hati juga dari orang yang sudah menerima kemurahan dari orang tersebut? Jika demikian, maka orang akan bermurah hati pada mereka yang mau bermurah hati juga. Pada yang mau memberi, yang mau membantu, yang mau memperhatikan, dan sebagainya. Tentu maksud Tuhan tidak demikian. Tuhan Yesus juga tidak mengajarkan hal yang demikian. Alkitab mencatat ada orang yang sedang dalam perjalanan dari Yeriko menuju ke Yerusalem. Ia jatuh ke sarang penyamun, bukan hanya dirampok. Ia dipukul, ditinggalkan dalam kondisi yang sudah tidak berdaya. Tidak lama kemudian seorang imam lewat di jalan itu dan melihatnya, namun membiarkan begitu saja. Ada juga orang Lewi yang lewat. Ia pun hanya sekedar melihat dan tidak berbuat apa-apa. Saat itu juga ada orang Samaria yang lewat di jalan itu. Ia juga melihat orang yang sudah tidak berdaya itu. Ia tidak mengenal orang tersebut. Tetapi orang Samaria ini memiliki belas kasihan. Ia menyediakan waktu untuk menolong, membalut tubuhnya yang terluka, menaikkan ke atas keledainya serta membawa ke rumah penginapan. Bahkan membayar 2 dinar kepada pemilik penginapan serta mengatakan, "Tolonglah rawatlah dia, jika biayanya masih kurang nanti saya bayar setelah kembali." Murah hati artinya berbelas kasihan, berbuat baik pada sesama yang membutuhkan. Orang yang murah hati adalah orang yang mengasihi orang lain melalui perbuatan, membantu sesuai dengan yang dapat dilakukan, sesuai dengan kemampuan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa
orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Menerima kemurahan di sini maksudnya bukan menerima kemurahan atau belas kasihan dari orang yang sudah kita tolong, tetapi akan menerima belas kasihan, pertolongan dari Tuhan Yesus yang sudah berbelas kasihan kepada kita. Ia akan mengampuni dosa anak-anaknya. Ketika kita memaafkan kesalahan sesama, maka Tuhan berbelas kasihan dengan mengampuni dosa-dosa kita. Berbelas kasihan, membantu, menolong sesama bukan dilakukan karena terpaksa atau karena ingin mendapatkan pujian atau karena sudah lebih dahulu merasakan belas kasihan, pertolongan orang yang kita tolong. Tetapi orang yang memiliki belas kasihan itu, ia sudah merasakan belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan orang yang berbelas kasihan itu adalah orang yang berbahagia. Memiliki belas kasihan itu berbahagia karena sudah diberkati Tuhan. Bahkan akan menerima belas kasihan Tuhan. Ia akan selalu merasakan bahwa Tuhan itu peduli, mengasihi dan menolongnya. Dan itu menjadi sukacita tersendiri, menjadi kebahagiaan tersendiri dalam hidup kita. Tuhan sudah menyatakan belas kasihan dengan memberikan nyawanya, mati di atas kayu salib. Ia mengampuni dosa, menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Selama menjalani hidup, Tuhan senantiasa menolong dan memampukan kita menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Semua ini adalah wujud belas kasihan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, wujud kasih-Nya bagi kita semua. Dan kita sebagai orang-orang percaya yang sudah merasakan belas kasihan Tuhan, marilah kita memiliki belas kasihan pada sesama yang membutuhkan pertolongan, kepedulian, waktu kita, dan lain sebagainya. Karena Allah sudah mengasihi kita semuanya. Kita tidak akan berbelas kasihan kepada orang lain jika kita belum merasakan belas kasihan Tuhan. Tetapi ketika kita berbelas kasihan kepada sesama kita, di situ Tuhan mengatakan berbahagialah, diberkatilah. Bahkan kita yang sudah diberkati, yang sudah berbahagia karena berbelas kasihan kepada orang lain itu, masih akan memperoleh, menerima belas kasihan Tuhan. Dan itu yang memampukan kita menjalani hari-hari kita ke depan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita terus belajar dan belajar. Hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berbelas kasihan pada sesama. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh mensyukuri memiliki Tuhan Yesus yang sedemikian rupa berbelas kasihan pada kami orang-orang berdosa ini. Engkau mencari kami orang-orang yang berdosa, bahkan Engkau juga menyelamatkan kami, mengampuni dosa kami. Bahkan jika sampai hari ini Tuhan, kami dapat menjalani hari-hari kami, itu semata-mata karena belas kasihan Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah tiap-tiap kami, supaya kami juga memiliki hati yang berbelas kasihan kepada sesama kami. Tuhan, tolong kami memiliki kepedulian terhadap sesama kami, karena itulah yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami.
Jangan biarkan kami menjalani hidup hanya untuk kebutuhan kami sendiri, kepentingan diri kami sendiri. Tetapi Tuhan juga menolong kami supaya kami pun juga menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa, kami berdoa menyerahkan untuk semua orang percaya di seluruh muka bumi ini, anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda, dimanapun mereka berada Tuhan. Ingatkanlah supaya mereka sungguh-sungguh dapat menyediakan waktu, memperlengkapi diri dengan kebenaran firman Tuhan. Besok minggu waktunya mereka beribadah, baik ibadah secara online di rumah masing-masing, ataupun mereka membaca renungan-renungan yang dibagikan lewat warta-warta dari gereja-gereja. Kiranya Tuhan yang memberkati itu, dan Tuhan menolong mereka. Semakin mereka mengenal Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, iman mereka tidak mudah goncang, tidak mudah terombang-ambingkan dengan tantangan zaman. Tetapi mereka sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh, menjadi orang percaya yang setia selama-lamanya. Kami juga mengingat untuk jemaat dalam bekerja. Kiranya Tuhan juga menolong, memberkati. Dan biarlah mereka pun juga Tuhan pakai menjadi berkat bagi sesamanya. Ada kesulitan-kesulitan yang sedang dialami dalam mereka bekerja. Jangan biarkan mereka menjadi putus asa dan menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Tapi mereka tahu kepada siapa mereka berpengharapan dan memohon pertolongan. Jemaat, semua orang percaya yang mengalami sakit penyakit, yang lanjut usia, Tuhan tolonglah, berikanlah kesembuhan dan kekuatan iman. Bahkan mereka tetap percaya Tuhan mengasihi, Tuhan bersama dengan mereka, sehingga kedapatan mereka tetap bersandar pada Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Kami juga menyerahkan istirahat malam ini ya Bapa, ke dalam tangan kuasa Tuhan, ke dalam pimpinan Tuhan, kepada Tuhan yang memiliki kehidupan kami. Kami mohon Tuhan memberi kami tidur yang nyenyak, besok dapat bangun dengan kekuatan baru untuk menjalani hari esok bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mempercayakan seluruh kehidupan kami sepanjang malam hari ini dan seterusnya hanya kepada Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami dan menjadi juru selamat kami satu-satunya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan beserta kita dan memberkati kita semuanya. Amin.